Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada hari ini kita akan kuliah pertemuan ketiga mengenai konsep dasar ikatan kimia. Seperti yang telah kalian pelajari di pertemuan kedua, kalian harus bisa membuat konfigurasi elektron dan juga menentukan elektron valensi. Kenapa? Karena pada teori Lewis bahwa dasar atau yang berperan dalam membentuk ikatan kimia itu adalah elektron-elektron terluar atau elektron valensi. Jadi pembentukan ikatan kimia itu bisa terjadi karena perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom lain. Yang terjadi adalah ikatan ion, atau ikatan kimia terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron ikatan. Yang terbentuk nanti adalah ikatan kovalen jika seperti itu. Nah, ikatan kimia menghasilkan suatu konfigurasi elektron yang mantap, yaitu konfigurasi dengan 8 elektron terluar atau oktet. Nah, jika tidak memungkinkan, duplet, dua elektron. Sehingga si atom-atom tersebut membentuk ikatan kimia menjadi suatu molekul itu dia menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Nah, ini ya, menyerupai konfigurasi elektron gas mulia. Dengan cara, tadi sudah saya katakan, serah terima elektron antara dua atom atau lebih yang disebut ikatan ion. Nah, ikatan ion itu terjadi antara logam dan non-logam. Nih ya, misalnya logam itu siapa kemarin, kan gitu. Nah, nih ya, logam itu siapa? Logam itu adalah golongan 1A dan golongan berapa kemarin? Logam paling reaktif itu dan golongan 2A. Logam itu. Jadi ciri-cirinya nanti kalau dalam suatu molekul ya, kalian menjumpai ada salah satu logam, yaitu golongan 1A dan 2A, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah ikatan ion. Tapi jika non-logam, jadi ikatan kovalen itu adalah nanti non-logam, itu nanti bisa dipastikan bahwa ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Nah, ini ya, lambang Lewis itu adalah lambang kimia yang biasanya digunakan untuk menunjukkan itu adalah elektron. Nah, saya menyarankan dalam satu molekul, misalnya H2O gitu ya, kalian harus melambangkan elektron H dan elektron O itu lambangnya berbeda. Misalnya H titik, O kotak, seperti itu. Supaya bisa terlihat mana si elektronnya H dan mana si elektronnya O. Gitu. Tadi lambangnya adalah apa? Lambangnya adalah elektron valensi. Ini saya misalkan satu contoh saja, ada nitrogen. Nitrogen itu BM-nya berapa? 14. Nomor atomnya setengahnya ya, kemarin pertemuan kalian 7. Nah, kita konfigurasikan. Boleh pakai sistem 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya. Tapi boleh juga pakai angka kemarin. Pertemuan kemarin saya mengajarkan apa? 2N kuadrat. 2N kuadrat itu berapa angkanya? Bisa pakai kalian angka ini. 2. Saya ulangi ya. Ada jika N-nya 2, 8. Jika N-nya 3, 18. Jika N-nya 4, 32, dan seterusnya. Nah, ini jika pakai angka istimewa itu berarti 2 dan 5. Sehingga elektron valensinya N adalah 5. Maka elektronnya 5. Ya. Elektronnya adalah 5. Nah, udah ya. Terus, begitu juga dengan PASSB nanti kalian coba sendiri.
Nah, sekarang struktur Lewis. Nah, ini adalah struktur Lewis atau lambang Lewis jika dia ikatan ion. Nah, kita lihat. Ikatan ion itu menunjukkan apa tadi? Menunjukkan serah terima. Nah, ini dilambangkan Na. Kalian tahu, jadi gini, kalau sudah hafal Na itu golongan 1, ya sudah, elektron valensi Na itu 1. Gitu. Tapi, jika tidak ya, itu, Na itu nomor atomnya berapa? Nah, ini saya sambil mengulang ya, Na. Na itu kan BM-nya 23, nomor atomnya separuhnya, 11,5 ya, yang dipakai 11. Angka istimewa tadi berapa? 2, kemudian 8, kemudian 1. Ini jika kalian belum hafal golongan 1AO, maka elektron valensi Na 1. Nah, dilambangkan ini dengan X. Kemudian Cl. Nah, ini di sini ya, Cl. Cl itu, nggak apa-apa ya di sini ya, Cl itu 17. Nah, maka 2, 8, 7. Nah, ini maka elektron valensi Cl 7. Kalian hitung aja ini 7 gitu ya. Kalian hitung saja itu 7. Nah, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terjadi serah terima elektron. Coba kalian lihat di sini. Ini elektronnya si Na ini diberikan kepada Cl. Nah, ini panahnya yang saya bawa ini. Sehingga Na melepas 1 elektron, maka dia bermuatan positif. Si Cl tadinya 7, nah ini mestinya saya beri lambangnya X sesuai elektronnya si Na, gitu ya, sesuai elektronnya si Na. Sehingga Cl menerima 1 elektron Na, maka dia muatannya negatif 1. Nah, seperti ini yang namanya ikatan ion. Lambang Lewisnya ya harus seperti ini. Yang memberikan elektron bermuatan positif, yang menerima elektron bermuatan negatif. Seperti ini, harus seperti ini untuk ikatan ion. Berbeda dengan ikatan kovalen. Oke, saya langsung ya. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, H elektronnya 1, Cl elektronnya 7. Nah, ini adalah ikatan kovalen itu pemakaian bersama. H itu nanti di sekitarnya duplet, Cl di sekitarnya oktet gitu. Nah, ini kalau saya tuliskan lambangnya ini menjadi satu pasangan elektron ikatan dilambangkan dengan satu garis lurus. Satu pasangan elektron ikatan itu ini. Nah, satu garis lurus, jadi seperti ini. Nah, ini adalah HCl. Kemudian, misalnya apa? H2O. Bisa kalian coba sendiri ya. Bisa kalian coba sendiri. H1O berapa O? O itu 16 untuk berat molekul, maka elektronnya 8 elektron valensinya, sehingga 2 dan 6. Nah, maka elektron valensi O adalah 6. Nah, bisa kalian buat. Bisa kalian buat misalnya H lambangnya apa H tadi? H lambangnya X gitu ya. O lambangnya apa tadi? H lambangnya X. Nah, misalnya O segitiga, O6, 1, 2, 3, 4, 5. Ya memang harus beda biar kelihatan. Nah, gitu ya.
Nah, ini ada di sekitar H ada 2, sekitar O ada 8, di sekitar H di sini ada 2, sehingga lambangnya 1, pasangan elektron dilambangkan 1 garis lurus. Nah, itu kan pasangan elektron 1. Nah, seperti ini lambangnya. Nah, begitu. Lanjutkan ya. Penulisan lambang Lewis ini silahkan dilihat. Ini adalah berdasarkan elektron valensi. Kalau kalian hafal lebih bagus lagi. K golongan 1 ya, maka elektron valensinya 1. Ca golongan 2, maka elektron valensinya 2. Nah, ciri-ciri ikatan ion bisa kalian baca ya. Terjadi perpindahan elektron, perpindahan. Jadi yang memberikan elektron muatannya positif seperti Na tadi, yang menerima elektron muatannya negatif seperti Cl tadi. Contohnya ini tadi. Nah, katanya bagaimana tadi ya. Nah, sekarang silahkan kalian coba untuk BaO, MgCl2, dan K2S. Ini saya contohkan 1 ya. Oke, saya contohkan 1. Yang nomor 2, nanti yang lainnya kalian coba. Mg, saya nggak usah konfigurasikan lagi. Kalian ingat nggak Mg itu golongan berapa? Mg itu golongan 2. Misalnya saya beli lambang kotak, kelamaan sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Mg itu 2. Itu. Cl, ada berapa Cl? Cl-nya ada 2, elektronnya masing-masing berapa? 7 ya. Misalnya saya beri simbol titik. Titik susah ya. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu juga dengan ini. 1, 2, 3, 4, 5, jelek ya. 6, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham ya. 7. Nah ini Mg-nya lebih mudah untuk memberi. Nah, ini dikasihkan ke sini 1. Ini dikasihkan ke sini 1. Nah, sehingga Mg-nya muatannya, karena dia memberikan berapa? Memberikan 2 elektron, maka Mg muatannya 2+. Dan Cl-nya ada 2. Cl ya. Masing-masing muatannya -1, karena Cl yang atas menerima 1 elektron, Cl yang bawah juga menerima 1 elektron dari Mg. Seperti itu. Ini kurung kurawal ya. Nah, gitulah ya. Yang lainnya kalian coba. Ini ciri-cirinya terbentuk karena adanya perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Salah satunya adalah logam. Salah satu saja logam. Ya pastinya satu saja yang logam, yang satunya non-logam. Gitu ya. Kecuali dalam keadaan gas, ion tersusun dari pasangan ion sederhana atau sekelompok kecil ion. Dalam keadaan padat, setiap ion dikelilingi oleh ion-ion yang muatannya berlawanan, membentuk suatu susunan yang bentuknya kristal. Kemudian, ikatan ion itu bermuatan. Kenapa bermuatan? Karena yang memberi elektron nanti jadi muatan positif, yang menerima elektron jadi muatan negatif. Ciri-ciri fisiknya memiliki titik didih yang tinggi, titik leleh tinggi dalam keadaan cair maupun larutan. Bedanya cair dan larutan apa? Sama-sama
sama-sama cair gitu ya. Tapi kalau larutan itu adalah suatu padatan ditambah suatu pelarut, itu adalah larutan, campuran. Tapi kalau cair adalah lelehannya. Jadi NaCl itu kalau yang disebut larutan, berarti NaCl tambah air. Tapi kalau NaCl cair itu adalah NaCl yang dilelehkan. Itu bedanya. Nah, kalau ikatan ion, dalam keadaan cair maupun dalam keadaan larutannya itu dapat menghantarkan listrik. Kemudian larut dalam air, keras tapi rapuh, itu getas, kemudian daya reaksinya besar. Dan ini adalah ikatan kovalen, adalah pemakaian bersama pasangan elektron atau biasa kalian sebut dengan pasangan elektron ikatan. Ikatan terbentuk karena adanya pemakaian bersama atau PEI. Pembentukan ikatan kovalen dengan cara pemakaian bersama elektron harus sesuai dengan kaidah oktet. Nah, beberapa contoh ya, ini ada H2O, ada apa lagi? Ada Cl2O, ada NH3. Nah, sekarang ada ikatan kovalen tunggal, ada ikatan kovalen rangkap, ada ikatan kovalen rangkap 3, itu apa ya? Jadi, tadi kan kalau satu pasangan elektron ikatan, itu ada lambangnya satu garis lurus, contohnya H2O tadi. H strip O strip H lagi. Nah, yang disebut ikatan rangkap 2, nanti antara atom satu dan atom yang lain tuh ada dua pasangan elektron. Kan satu pasangan elektron satu garis. Nah, kalau dua pasangan elektron ya dua garis. Nanti contohnya nanti bisa kalian coba ya. Nah, contohnya kalau ikatan rangkap 2 itu nanti ada CO2. Nah, nanti bentuknya gini, CO2. Sorry ya, itu garis lurus ya, tulisannya jelek. Nah, CO2. Itu adalah contoh ikatan rangkap 2. Kalau ikatan rangkap 3, contohnya apa nih? Contohnya, saya coret ya ini ya, nggak jadi nih, ini nggak jadi. Contohnya etuna. Etuna itu etuna, tahu nggak etuna? Alkuna. Nah ini nanti kamu coba, ya kamu coba Lewisnya, ini kan sudah saya beri contoh nih. H itu elektron valensinya 1, C itu berapa? C itu 4. Nah, nanti kalian coba itu kalian susun elektron Lewisnya. Contohnya sudah saya berikan. Ya, contohnya sudah saya berikan. Saya lanjutkan. Nanti ada ikatan kovalen polar sama non polar sama koordinasi. Nah, nanti saya beri catatan aja ya untuk ini. Di dalam rekaman ini. Nah, kalau koordinasi itu jika pasangan elektron berasal dari salah satu atom. Jadi dipakai bersama pasangan elektron itu, tapi yang satu nggak ngasih, yang satu ngasih. Jadi kan pasangan elektron itu dua berarti toh. Pasangan elektron itu kan berarti dua, sepasang itu kan dua. Nah, dua-duanya itu berasal dari satu atom saja. Itu adalah pasangan elektron koordinasi. Semua elektron valensi struktur Lewis harus dihitung, jumlahnya itu harus oktet, kecuali hidrogen ya, karena hanya bisa 2, maka duplet tadi saya bilang. Itu. Ada yang disebut koordinat, ini bisa kalian baca ya. Kemudian, saya langsung ke muatan formal, itu nanti bisa kalian pelajari sendiri ya, selebihnya. Nah, saya rasa itu pertemuan saya hari ini menjelaskan mengenai ikatan kimia. Jika ada yang kalian tanyakan, silahkan kalian bertanya di grup WA.
saya pasti akan menjawab. Kalau japri ya boleh, silahkan bertanya, pasti akan saya tanggapi. Begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selamat belajar.